kita. Olehnya kita akan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dan waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita beribadah menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kudus. Kita mengangkat pujian Ku ada sebab anugerahmu nomor 1. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada, biar pujian ini menjadi doa kita. Terutama calon kedua mempelai akan dipersatukan. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus terima kasih Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Kita berterima kasih kepada Yesus, semua karena anugerah-Nya. Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami tahu kami ada karena anugerah-Mu khusus kedua mempelai yang akan dipersatukan. Kita kembali angkat pujian ini dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Pendeta Tony. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih, terima kasih karena anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sehati dalam doa. Bapa dalam sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, kembali pada saat ini oleh kasih dan kemurahan-Mu, Engkau yang telah mempersekutukan kami dalam acara pemberkatan dan peneguhan nikah daripada saudara kami Yonatan dengan Devi, ya Tuhan, yang sudah Tuhan pertemukan. Haleluya. Dan mereka pada sore hari ini akan dipersatukan oleh Tuhan. Oleh karena itu kami percaya 1-2 orang berhimpun berseru memanggil nama Tuhan dan Tuhan berhadirat. Tuhan ada di sini, Tuhan hadir di sini, dan juga Tuhan akan hadir di dalam hati kami masing-masing, khususnya kedua mempelai ini. Tuhan Yesus, biarlah acara ini dipimpin oleh Engkau
dan Engkau sendiri yang akan memberkati kehidupan nikah mereka. Kami buka acara pemberkatan nikah ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa dan kami alaskan doa sembahyang ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih berdiri, kita tetap berdiri. Saya harap kita semua memegang panduan ibadah kita. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21, terutama kedua calon mempelai. Silakan dipegang Jonathan, dibacakan nanti. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24 dan 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Nanti ketemu kata Allah diganti Elohim, ya. Oke, kita ganti karena ini masih ya. Baiklah, silakan tetap di situ Ibu Gembala. Pembacaan Alkitab berbalasan Kejadian 2 ayat 21 sampai 24, 1 Korintus 7 3 sampai 4 demikian. Lalu Tuhan atau Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Elohim mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Elohim dari manusia itu, Namai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jemaat. hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikianlah istri terhadap suami, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Puji Tuhan, inilah dasar pernikahan kita di dalam Kristus, iman Kristen, yaitu firman Allah yang akan menjadi pedoman dan tuntunan kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Allah sebagai landasan untuk kedua calon mempelai memasuki pernikahan yang kudus. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasihmu, tak pernah kuragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, bersama. Ini menjadi doa kedua calon mempelai. Ada banyak musim yang mereka akan lalui. Ku lewati semua, tapi bersama dengan Tuhan pasti bisa melaluinya. Perkenanan Tuhan yang mereka butuhkan saat ini. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan bagi mereka Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Bersamamu Bapa, haleluya.
ku lewati semua. Anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga yang berbahagia, khususnya kedua putra-putri kami. Tentunya mereka lah yang paling berbahagia, sebab mereka telah masuk dalam fase kedua hidup mereka. Yang pertama adalah kami lahir di dunia ini, yang kedua kami dipersatukan dalam nikah yang kudus, dan yang ketiga kami mengakhiri hidup kami di dunia ini. Sekarang mereka telah masuk di etape kedua, yaitu masuk dalam rumah tangga. Karena itu Tuhan, kami sangat berbahagia, khususnya kedua orang tua keluarga besar boleh menyaksikan kedua putra putri kami yang akan masuk dalam bahtera rumah tangga. Namun sebelumnya kami mendasari Tuhan, rumah tangga ini dasar firman-Mu adalah yang segala-galanya. Karena itu berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu khusus kepada dua putra putri kami, sehingga ini akan menjadi perahu mereka melewati Tuhan lautan sampai ujungnya, yaitu pelabuhan kebahagiaan. Mari Tuhan berfirman, tentara sorga, Engkau Tuhan yang berjaga-jaga atas kami di tempat ini. Roh Kudus mengambil alih, membuka hati setiap kami yang hadir, sehingga hati kami terbuka Tuhan, sehingga kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Kami segera siap dengar firman-Mu dalam satu nama dan segala nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kepada kedua putra putri kami. Puji Tuhan. Shalom. Ya, silakan yang mau ikut menyaksikan kedua putra putri kami di tempat ini akan dipersatukan pada hari ini. Mari kita boleh mengambil tempat yang terindah, yaitu duduk diam di ujung kaki Tuhan. Saya sering katakan bahwa tempat yang paling terindah di mana? Tempat yang paling terindah ketika seseorang itu berada di ujung kaki Tuhan, memandang wajah Tuhan dan mendengar. Berpegang dua menjadi satu sesuai firman Tuhan, ya. Nanti kita akan dengar bersama-sama. Maka saudaraku tidak akan pernah meninggalkan atau apalagi bercerai dengan pasangan hidupmu, karena itu adalah separuh jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Boleh buka aja gadgetnya, ya, oke, silakan buka. Kita akan membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang itu dijodoh-jodohkan. Karena ini hitam putih nih, dia aduk jadi kopi susu. Nanti anakmu ganteng mandir ya. Hitam, saya pikir Ambon Pak. Waduh, ternyata orang Indonesia. Ya, puji Tuhan. Nah, saya orang apa kira-kira? Ayo tebak nih, dapat hadiah nih. Ya. Iya, aneh kan? Orang Dayak, kok bisa? Saya tanya ibu saya, kok bisa begini mah? Dibilang, dulu kau apa? Waktu saya mengidam, saya suka lihat orang Papua. Kan bapak saya kan di Freeport. Baru kalau saya lihat dia, saya bilang, astaga, amit-amit ya bapak, saya kena tulah yuk. Kayak gitu. Jadi karena Tuhan saya bisa, ya ada yang suka. Tadinya jelek banget. Ya, aduh jadi panjang ini. Oke, baiklah, kita mau bersama-sama berdiri. Tanggung jawab untuk apa yang telah dipercayakan kepada Debbie untuk dapat menjadi penolong yang sepadan buat Jonathan. Tanam firman-Mu sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, firman itu tidak akan pernah hilang dari kedua anak ini. Haleluya. Baiklah, kita segera akan masuk dalam prosesi penungguhan nikah pada saat ini. Silakan kalian berdua berdiri. Boleh berhadapan. Ya, oke, boleh berhadapan. Ya, boleh bersalaman. Ya, oke.
bersegera setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya akan membacakan dalam poin yang ketujuh, yaitu tita nikah. Mempelai berjabat tangan. Saya akan membacakan Matius pasal yang ke-19 ayat 4 sampai yang ke-6. Dengarkanlah firman Tuhan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah juga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Elohim, oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia, siapapun dia, apalagi kalian berdua. Selanjutnya saya akan membaca tita nikah. Ini akan mengungkapkan 3 hal. Perhatikan, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami antara seorang pria dan seorang wanita. Bisa dipastikan laki-laki nggak, Den? Laki-laki, kok tahu? Iya kan? Iya, karena banyak sekarang muka laki-laki, badan berotot, ternyata bencong, ya kan? Iya. Ada lagi yang menikah sekarang saya lihat di YouTube, ditahbiskannya pendeta LGBT. Oh Tuhan, ya, akhir zamannya, Tuhan Yesus Kristus mengatakan yang kayak begitu tidak akan masuk ya. Ya puji Tuhan, ya. Nanti malam pastikan dia laki-laki ya. Puji Tuhan. Dan dia perempuan, kalau dia jelaslah perempuan ya. Kalau kayak gini, tapi saya jamin pasti laki-laki ya. Jantan, puji Tuhan. Yang kedua, pernikahan Kristen adalah karya Elohim, suatu lembaga ilahi, karena Elohim yang mempersatukan. Karena itu pernikahan itu kudus. Jadi ingat, pernikahan itu bukan hal yang kaleng-kaleng, yang gampang dipermainkan, ya kan? Lalu ganti, bukan dia, lalu kita ganti sampai 4, 5, 6, 7, 8. Oh tidak, pernikahan itu kudus. Itu lembaga pertama yang Tuhan buat. Karena itu kita harus menghargai dia seperti Tuhan menghargai pernikahan itu. Yang ketiga, pernikahan Kristen itu untuk kalian berdua. Lanjut, saya akan baca kesanggupan suami istri. Yang pertama, untuk Jonathan. Bagi Jonathan berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5:25 sampai 28. Hai Jonathan, kasihilah istrimu Debbie sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaatnya kudus dan tidak bercela. Demikian juga Yonatan harus mengasihi Debbie istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Oke? Nah sekarang bagi istri atau bagi Debbie berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri Debbie, tunduklah kepada suamimu Yonatan seperti kepada Tuhan. Ya tadi saya katakan kepala suami adalah Kristus. Kalau engkau tidak menghormati dia, engkau tidak menghormati Tuhan. Karena itu dikatakan di sini, sama seperti Tuhan engkau harus menghormati suamimu, ya kan? Yang adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suaminya dalam segala sesuatu. Yang paling berat di sini dalam segala sesuatu. Ada nggak ada sehat, senang, nanti baca ikrar janji kalian. Bersediakah engkau menerima saudara Debbie Cynthia Saputra menjadi istrimu? Dan bersediakah saudara melakukan firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi? Apakah jawabmu? Silakan Ibu kasih mic. Saya bersedia. Sekali lagi. Saya bersedia. Belum. Saya bersedia. Dengar semua ya. Puji Tuhan. Nah sekarang kepada Debbie, saya akan berkata kepadamu, saudara Debbie Cynthia Saputra, bersediakah engkau menerima saudara Yonatan Kris Cahyono menjadi suamimu, dan bersediakah engkau melakukan firman Tuhan
yang sudah diberitakan tadi? Apakah jawabmu? Saya bersedia. Lagi. Saya bersedia. Lagi. Saya bersedia. Puji Tuhan, mereka berdua bersedia. Ya, oke, selanjutnya kita masuk dalam poin selanjutnya. Sesuai dengan janji saudara berdua di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan pada hari ini Minggu 19 Januari 2025, saya akan meneguhkan sebelum saya memberkati pernikahan kalian, maka saya meneguhkan pernikahan saudara berdua, yaitu saudara Yonatan Kris Cahyono dan saudara Debbie Cynthia Saputra menjadi suami istri mulai dari hari ini dan seterusnya sampai seumur hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan. Boleh lepas tangannya. Ada cincin ya. Oke, kita sebelum masuk dalam pemberkatan dan penubuhan, kita akan menyaksikan. Nah, ini penting nih. Haleluya. Mana nih? Ini dia, Dewi. Oke. Ayo. Dari hatimu yang paling dalam, sampaikan perasaanmu sama Debbie. Ya kan? Nah, ini cincin kan bulat. Ya, kau tahu artinya bulat tanpa ada ujungnya. Saya sendiri bisa menggambarkan cincin seperti apa. Saya sama istriku ya. Mam, cintaku seperti cincin ini, jangan niru-niru ya. Yang tak berujung. Wah, asik. Nah, sekarang kamu juga buat seperti itu. Sampaikan dari dasar hatimu yang paling dalam. Bagaimana perasaanmu sama Debbie. Gambarkan seperti cincin yang tak berujung. Dong, ikut-ikutan ya. Silakan. Yang paling bagus, ayo sampaikan. Ambil tangannya, ayo. Cincin ini kayak grogi di dia dengar ya. Cincin ini akan kukaitkan di tanganmu. Ini ibaratnya kamu mampu untuk selamanya. Ya, jangan mau kalah ya Debbie ya. Jangan mau kalah, sampaikan juga, ya kan? Jangan bilang cincin ini bulat kayak mukamu, jangan begitu, ya. Ya. Oh, jangan. Nanti malam dia balas dendam kalau begitu. Ayo, sampaikan. Jangan kalah. Jangan lu tertawa dulu. Dengan cincin ini, saya bersedia setia sama Yonatan. Oh, haleluya. Tuh, dengan cincin ini. Oh, tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan. Baiklah. Sebelum mereka masuk dalam dalam pemberkatan nikah, sebelumnya nanti mereka akan minta pamit restu dari kedua orang tua. Namun sebelumnya mereka janjimu ini engkau akan pegang sampai selama-lamanya. Oh, ada petir loh, dengar, ayo. Saksikan langit. Demi Allah Bapa, demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku, Yonatan Kris Cahyono, mengambil Debbie Cynthia Saputra dan sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini, seterusnya dan sepanjang hidupku. Aku berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya pada saat senang, susah, kaya atau miskin, atau sehat atau sakit. Aku berjanji juga mengasihi, menghormati, menghargai, dan hidup selalu bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut saja yang menceraikan kita berdua, sebagai firman. Ayo, sekarang kamu ucapkan janji. Apa ya? Apa ya? Kita nggak hafal ya. Demi Allah, demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Debbie Cynthia Saputra menerima engkau Yonatan Kris Cahyono
sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya di sepanjang hidupku. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu susah atau senang, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut saja yang dapat menceraikan kita berdua sebagaimana difirmankan Tuhan. Baiklah, demikianlah ikrar janji mereka berdua. Karena itu, saudara kasih Tuhan, kita dukung doa bersama-sama, khususnya kedua orang tua, agar mereka bisa menjalani janji ini dan tetap mampu melakukannya, sehingga mereka boleh menjadi yang paling berbahagia. Sebelumnya mereka diberkati. Nanti oke, sekarang silakan buka cadarnya. Takutnya bukan dia. Iya. Jangan bilang ciluba ya. Cilu, ya, pakai nama Yesus dong. Jangan kencang-kencang, pelan-pelan. Oh, kekencengan. Pelan-pelan, ulang. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya. Oke. Iya, saksinya. Benar? Ini orangnya? Benar ya? Bukan saya ya? Oke, puji Tuhan. Kalau kita jeruk sama jeruk dong. Oke, puji Tuhan. Kecup dong. Kecup aja dulu. Nanti kalau sudah diberkati boleh tuh. Kecup. Silakan dikecup. Kecup kudus. Kudus di sini aja. Ya. Oke, pundaknya. Dua tangannya. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk dalam pemberkatan nikah. Namun sebelumnya saya tidak akan nikahkan kalian kalau kalian belum dapat restu dari kedua orang tua yang kandung atau yang mewakili. Nah, sekarang Jonathan, datanglah, bawalah pasanganmu kepada ayah dan ibumu. Mohon Bapak, kedua orang tua, berikan mereka restu seikhlas-ikhlas, seridho-ridhonya, jangan setengah hati. Beri mereka doa dan maafkan mereka kalau mereka punya salah. Dan juga Jonathan, minta ampun sama papamu, mamamu kalau engkau punya salah. Minta maaf dan mohon minta restu dari kedua orang tua. Pertama Jonathan dulu, datang ke papa dulu. Silakan. Bapak, aku mohon minta doa restu biar aku bisa belajar makin dewasa lagi menjalani hidup berdua. Bersedia, Pak. Iya, Bapak bersedia. Bapak juga mengasihi kamu, mengampuni kamu. Kasih berkat. Bapak cuma bisa berserah, menyerahkan kamu kepada Tuhan. Amin. Semoga kamu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang penuh damai. Dan istrimu, karena begitu banyak nanti masalah yang kamu hadapi berdua, supaya kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Demi itu, anak-anak kami terus menjadi anak-anak yang patut dan berserah kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saya mengampuni dari setiap kesalahan-kesalahan, dan kami mengasihi kamu dan memberikan restu bagi kamu bersama istri mulai saat ini dan sampai selamanya. Tuhan berkati. Sekarang sama ibu, ya sini minta restu sama ibu juga. Ibu sebagai seorang ibu tentunya yang namanya anak luar dari rahim ibunya, silakan ibu memberikan maaf
memberikan restu. Aku dan buat Debbie biar bisa ini. Mama bersedia. Ya, Mama bersedia dan Mama selalu mendoakan kami semoga kamu menjadi dewasa, jadi kepala keluarga, menyayangi istrimu, nanti dan anak kamu kelak. Dan jangan meninggalkan Tuhan. Kamu harus tetap setia sama Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Kami merestui yang berdua. Sekarang Debbie juga minta restu sama Papa. Ya nanti. Salaman sama Papa. Sekarang dia juga jadi ayahmu. Bapak, silakan ucapkan doa atau dipersilakan. Ya, saya mendoakan menantu saya supaya supaya nanti saling mengasihi, ya, saling tunduk dari suami sebagai kepala di tengah-tengah keluarga mereka. Dan saya mesti doa ini pernikahan ini, semoga pernikahan ini menjadi langgeng dan damai dan sejahtera. Ya, Tuhan berkati. Itu juga salam. Ya, saya merestui menantu kami dan dari dulu kami ingin segera punya menantu dan sekarang anak kami Nathan sudah memutuskan untuk berkeluarga dan kami sayang pada mereka berdua dan semoga pernikahan kalian langgeng sampai kakek nenek dan manusia tidak boleh memisahkan mereka dan hanya maut yang memisahkan mereka. Kami merestui menantu kami dan anak kami. Tuhan berkati. Sekarang Debbie bawa Jonathan sama papamu. Jadi kita restu kepada Papa dan Mama dan Papa tentunya akan memberikan restu. Kalau ada salah anak bisa mohon diampuni seperti Tuhan juga memberikan pengampunan. Silakan. Debbie dulu dapat sama Papa. Silakan tutup pegang tutup papamu, nanti Bapak pegang pundak anak. Pertama Debbie yang akan ngomong restu, pengampunan, kalau ada salah mohon ampun. Tapi Debbie minta restu untuk memulai keluarga dengan menyenangkan. Semoga pernikahan kami langgeng sampai hari ini dan dikasih Tapi menurut kalian, Debbie untuk diambil sebagai Jonathan seperti firman Tuhan tadi, kamu adalah tulang, ya, harus menjadi kekuatan buat Nathan, dan kematian yang memisahkan kalian bukan perceraian di dalam hidup kalian. Tempuhlah kehidupan kalian dengan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus.
Saya kasih restu kamu untuk menikah dengan sampai ke umur itu. Jonathan boleh kasih Peluk papanya. terima kasih restu sama papa. Sekarang Debbie ke mama minta restu sama mama. Si ada juga ini restu itu Pengen ikut dari tadi apa untuk ngomong ternyata lagi ya kita restu sama mama dia yang melahirkan kamu. Menikah dengan Jonathan dan jadi mohon ampun selama ini banyak salah sama papi sama ini. Semoga pernikahan ini sampai maut yang memisahkan. Peluk mamamu. Terima kasih Ma, udah kasih restu. Terus dukungan doanya selain Jonathan. Sekarang dia juga papamu minta restu Pak. Perhatian dan kurang. Dan apa yang sudah dijanjikan disebut kepada Tuhan. Dari sebelum kamu saudari itu sudah bermasalah. Nah, itu kamu sebagai suami harus memberikan kekuatan kepada dia melaksanakan terbaik dan juga kepada Tuhan. Itu aja. Aku minta restunya buat ini dan aku berjanji bisa biar bisa merawat menjalani dengan baik. Semoga restunya. Salam, ucapkan terima kasih. Baiklah, tibalah saatnya kita akan berdoa buat kedua putra putri. Dia belum ikut. Mari kita boreo. Baiklah, kita akan mempersatukan di hadapan Tuhan dan di hadapan kedua orang tua kami hamba Tuhan, para malaikatnya semua boleh menyaksikan hadirin. Kita akan persatukan mereka dan mensahkan pernikahan rumah tangga mereka, pernikahan mereka di atas nama Tuhan. Baiklah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami kedua hamba menumpangkan tangan kami atas kedua putra putri kami. Memohon kiranya hari ini juga, saat ini juga, kami sekali lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mensahkan mereka berdua di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu saudara kami Jonathan dan saudari kami Debbie. Hari ini engkau sudah sah menjadi suami istri. Amin. Amin. Inilah saya perkenalkan keluarga baru dari keluarga Jonathan dan saudari kita Debbie pada hari ini telah sah menjadi suami istri. Selanjutnya saya serahkan sebelum ada kata dua kata, sebelum ini saya serahkan ke Bapak Ibu. Hadap ke. Silakan duduk kedua mempelai, silakan duduk buat kita semua. Kita sudah lega
keduanya sudah dipersatukan sebagai suami istri di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai tanda rasa syukur kita, kedua mempelai akan mempersembahkan buah sulung mereka sebagai tanda syukur mereka sebagai suami istri. Dan kita juga akan membawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, buah sulung mereka sebagai suami istri, persembahan buah sulung mereka sebagai suami istri. Dan kita keluarga semua kita akan membawa persembahan syukur kita. Kita mengucap syukur. Dan kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita berdiri bersama-sama. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tahap baru dan tapat setiamu di sepanjang hidupku. Kita tundukkan kepala, nanti kita akan didoakan untuk doa berkat dari hambanya Bapak Pendeta Tony Bawe akan memberikan berkat untuk kita sekaliannya, khusus buat kedua mempelai, dan saudaraku akan mempersiapkan sepatah dua kata setelah ini. Pemberkatan nikah pada sore hari ini, percaya ya Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak akan mampu dipisahkan oleh apapun, oleh manusia, oleh makhluk